Bapak sebagai seorang praktisi pendidikan maupun akademisi, dengan kondisi pandemi COVID saat ini, bagaimana Bapak melihat pendidikan kita ke depan? Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Sebenarnya yang terpenting bagi sebuah bangsa kan bagaimana keluar dan menghadapi tantangan dalam bentuk apapun. COVID ini tidak ada peristiwa yang terjadi itu hanya membawa dampak tunggal. Sebab yang tunggal itu hanya Allah. Nah, semua yang ada di bumi ini pasti ada pasangannya. Kalau ada penyakit ada obatnya. Kalau COVID ini membawa dampak negatif, tapi pasti dia bisa juga membawa dampak positif. Nah, apa positifnya? Lihat. Betapa sulitnya pendidikan kita mendorong blended learning. Artinya belajar yang hibrid. Belajar yang menggunakan sistem manual tatap muka dan belajar berbasis jaringan. Kenapa? Lihat. Asumsinya gampang. Paradigma kita di era revolusi industri 4.0 itu bukan lagi sekedar student center learning, tetapi bagaimana kita memanfaatkan sumber belajar sebanyak mungkin. Itu paradigma belajarnya. Kalau dulu kan belajar berpusat pada siswa, sekarang tidak. Kita bagaimana kita mengendorse sekian banyak sumber belajar dengan asumsi semakin banyak sumber belajar yang digunakan semakin cepat perolehannya. Lah kalau sumber belajarnya cuma tatap muka, berapa yang bisa didapat? Maka sebenarnya sudah lama kita mendorong belajar berbasis jaringan, berbasis daring ini. Tak terjadi. Terjadi pun capaiannya tidak maksimal. Tahu-tahu datang COVID-19, tak ada pilihan. Ternyata anak-anak Indonesia itu, mahasiswa Indonesia bisa belajar lewat daring. Jangankan blended, sekarang 100% sekarang berbasis jaringan bisa. Soal hasilnya itu memang masih kita evaluasi. Tapi perlu dicatat baik-baik. Inilah yang mendorong secara spektakuler pendidikan kita bisa menerapkan daring untuk belajar. Nah, berarti apa yang kita rancang bertahun-tahun soal blended learning nggak pernah terjadi. Terjadinya kapan? Setelah COVID ini. Tapi nanti pasca COVID ini kita balik lagi ke blended, tatap muka tetap perlu. Sebab tadi yang saya katakan tadi, untuk SD mungkin yang efektif daring ini mungkin di mahasiswa. Di negara-negara luar pun yang paling efektif itu pada mahasiswa. Tapi kalau untuk SD, gurunya kan harus jadi model, jadi teladan, mencontohkan bagaimana menunjukkan tanggung jawab itu, kejujuran itu, disiplin itu pada perbuatan. Oleh karena itu, memang kalau nanti pasca COVID, kita harus kembali ke blended. Berarti saya akan menyimpulkan blended ini berhasil karena COVID ini. Kenapa? Karena ketika kita nanti pasca COVID ini, kita sudah bisa menerapkan dua hal. Sebab sekarang 100% daring bisa. Berarti pasca COVID, nanti kita buat porsinya. Berapa persen dia akan daring, berapa persen akan tatap muka. Artinya Indonesia akan berhasil, tidak akan lagi meninggalkan daring ini. Dan Indonesia akan berhasil yang tadi. Paradigma revolusi industri 4.0 itu mengendorse, memanfaatkan sumber belajar. Jadi seberapa mampu kita untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar itu, belajar berbasis aneka sumber itu, itulah yang sukses, itulah pendidikan yang sukses. Berarti pasca COVID kita ini akan sukses menerapkan blended tadi, hybrid tadi itu. Ada daringnya, ada tatap muka. Artinya semua sumber belajar itu nanti sudah bisa kita. Sebab tidak bisa dipungkiri di dunia maya ini banyak sekali sumber belajar. Jurnal pun ada, hasil penelitian banyak, teori-teori termutakhir ada. Kalau siswa-siswa Indonesia bisa memanfaatkan itu, percepatan perolehan itu akan terjadi nanti. Jadi kesimpulannya, bukan kita bersyukur ada COVID, tapi mari kita mengambil hikmah dari COVID ini. Untuk dunia pendidikan, jasanya ini boleh dikatakan besar. Kenapa? Karena mampu memindahkan pendidikan Indonesia yang tadinya hanya mengandalkan tatap muka, sekarang pindah menjadi pendidikan yang mengandalkan tatap muka dan jaringan dan dunia maya. Karena itu tidak bisa dihindari nih, penggunaan dunia maya ini. Hidup kita ini adalah berselancar di dunia maya dan di dunia nyata. Meski hati-hati, kalau orang hanya hidupnya di dunia nyata bisa gila. Kalau orang hidupnya hanya di dunia nyata ini pasti tertinggal.
Jadi hidup kita ini, hidup anak-anak Indonesia ini adalah keseimbangan antara hidup di dunia nyata dan hidup di dunia maya. Berselancar di dunia maya, mencari informasi sumber pengetahuan terbaru, itu bagian dari edukasi, bagian dari pendidikan Indonesia. Jadi pendidikan Indonesia sekarang memasuki era baru, new paradigm juga, shifting paradigm. Dari yang hanya mengandalkan tatap muka, terlalu mengandalkan tatap muka, sekarang pindah menjadi mengandalkan dua-duanya. Ada tatap muka dan ada daring. Sebab seideal-idealnya pendidikan itulah tadi, mengandalkan dunia maya dan dunia nyata. Saya kira itulah manfaatnya.